Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang UTBK ya. Jadi teman-teman dari SMA nih terutama ataupun SMK yang ingin melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, saya akan memberikan perubahan kebijakan dari LTPMT, terutama LTMPT ya. Maaf, saya salah. Lembaga tes masuk perguruan tinggi ya. Jadi ada perubahan sebelum dan sesudah adanya wabah COVID-19 ya. Oleh karena itu kalian harus tahu itu. Dengan adanya perubahan jadwal ini tentunya akan memberikan dampak positif untuk kalian, yaitu yang pertama, kalian memiliki jangka panjang ya, lebih panjang untuk mempersiapkan diri mengikuti UTBK. Terus yang kedua, Anda juga memiliki pilihan lebih ya, maksudnya Anda memiliki jangka panjang untuk memilih jurusan yang lebih Anda sukai atau yang lebih Anda minati ya, sesuai dengan bakat Anda tentunya. Nah, oleh karena itu kita akan membahas tentang panduan singkat dan juga kisi-kisi pemilihan jurusan ya, supaya nanti kalian nggak nyesel nih milih jurusannya ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk like dan share kalau memang video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, langsung aja kita masuk ya. Jadi kita akan jelaskan dari awal ya. Nah, pertama, pertanyaan adalah siapa saja sih yang bisa ikut UTBK 2020? Nah, yang bisa ikut UTBK 2020 adalah dapat diikuti oleh semua siswa lulusan tahun 2018, 2019, 2020. Dalam artian 3 tahun ya, 3 tahun ya. 3 tahun termasuk tahun ini ya, maksudnya. Jadi tahun ini boleh daftar, tahun lalu boleh daftar, 2 tahun yang lalu boleh daftar. Oh ya, berarti 2 tahun yang lalu ya maksimal. Berarti tahun 2017 tidak bisa ikut ya. Itu persyaratannya. Dari siswa pendidikan menengah baik SMA SMA, MA ataupun SMK atau sederajat, serta lulusan paket C ya, tahun 2018, 2019, tahun 2020. Berarti 2 tahun yang lalu dari tahun ini sekarang ya. UTBK merupakan syarat utama untuk mengikuti seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Nah, berarti kalau misalnya kalian nanti mau ikut SBMPTN, berarti otomatis harus ikut UTBK supaya nanti datanya sudah masuk di sana, seperti itu ya. UTBK itu apa sih? Ya, jadi ini adalah ujian tulis berbasis komputer ya, yang dilaksanakan oleh LTMPT ya. Oke, lanjut yang kedua. Kapan pendaftaran UTBK 2020 dibuka? Nah, ingat ya, di sini saya kasih keterangan sebelum wabah COVID-19 ya. Jadi sebenarnya kemarin pendaftaran UTBK itu dibuka mulai tanggal 30 Maret. Nah, mulai di tanggal 30 Maret ini ya, kemarin bulan lalu hingga tanggal 11 April. Nah, adapun ujiannya itu berlangsung pada tanggal 20 sampai tanggal 26, berarti ya tanggal-tanggal ini kan. Setiap hari ujian terdapat 2 sesi ujian ya, yaitu pagi dan siang, sehingga total terdapat 14 sesi. Hasil ujian rencananya akan diumumkan tanggal 12 Mei tanggal 12 Mei pukul 17.00 WIB. Nah, tapi karena adanya wabah COVID-19 ini, tentunya pendaftaran ini dialihkan. Nanti kita akan bahas itu ya. Kemudian dulu ini adalah jadwal UTBK-nya. Jadi registrasi di akun LTMPT itu tanggal 7 Februari sampai 5 April kan seharusnya. Mungkin teman-teman udah ada yang daftar tentunya ini. Kemudian pendaftarannya UTBK-nya tanggal 30 Maret sampai 11 April. Nah, ini pendaftaran UTBK. Pelaksanaannya tanggal 20 sampai 26, pengumuman hasilnya adalah 12 Mei. Nah, ini sebelum wabah ya. Oke, lanjut ya. Kapan pendaftaran UTBK? Nah, pendaftaran akun LTMPT untuk UTBK SBMPTN itu resmi dibuka tanggal 17 Februari sampai 5 April 2020. Namun, ini hanya merupakan pendaftaran akun. Ingat ya, akun ya. Sehingga siswa harus kembali mendaftar untuk pelaksanaan UTBK yang pendaftarannya itu berlangsung pada tanggal 30 Maret sampai 11 April. Nah, ini pendaftarannya. Ini sebelum wabah ya.
Nah, UTBK dilaksanakan di mana? Untuk UTBK 2020, waktu pelaksanaannya itu berlangsung selama 1 minggu atau dalam 1 minggu itu 2 sesi dan dilaksanakan di 74 pusat UTBK PTN. Nah, berarti nanti tergantung nanti PTN-nya Anda mendaftar di mana ya. Nanti di pusat UTBK PTN-nya itu nanti Anda melaksanakan UTBK di tempat perguruan tinggi yang dimaksud seperti itu. Kemudian pelaksanaannya, nah ini sesinya ya. Jadi kalau yang ikut Saintek atau Soshum, ini yang IPA, ini yang jurusan IPS, ini siang paginya adalah jam 7 sampai jam 10.30, kalau siangnya 12.30 sampai 16.15. Tapi kalau yang campuran yaitu antara Saintek dan Soshum adalah jam 7 sampai 11.45 dan siangnya jam 12.30 sampai 17.15. Nah, gitu ya. Jadi ini lama banget ya ngerjain di depan komputer. Berarti ini harus benar-benar persiapan Anda itu harus mateng ya. Karena apa, di depan komputer Anda disajikan dengan layar yang monoton. Jadi Anda tidak akan bisa ke sana kemari ya matanya. Nanti takutnya pusing gitu kan, ngeblank pikirannya bisa aja kan. Apalagi di hadapan Anda sudah ada waktu yang tersedia. Nah, itu yang membuat grogi ya. Kemudian, nah ini adalah kebijakan baru setelah COVID-19 ya. Maaf ya, ini kalau misalnya kurang jelas saya bacakan aja ya. Surat edaran dari tim pelaksana LTMPT nomor 11 SE LTMPT tahun 2020 tentang perubahan jadwal pelaksanaan UTBK 2020. Nah, ini langsung aja ya dari sini. Memperhatikan situasi nasional berkenaan dengan wabahnya COVID-19 dan surat edaran tim pelaksana LTMPT nomor 9 SE LTMPT tahun 2020 tentang jadwal pelaksanaan UTBK 2020 yang dilakukan penundaan. Nah, maka pendaftaran UTBK dan pelaksanaan UTBK akan tetap dilaksanakan, tetap ya. Perubahan UTBK 2020 adalah sebagai berikut. 1. Materi tes yang diujikan adalah TPS atau skolastik ya. Tes potensi skolastik ya. Yang kedua, setiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil 1 kali tes. Ya, berarti nggak bisa lebih dari itu. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 4 sesi setiap hari. 4 sesi, tadi kan 2 sesi ya kan, setiap harinya. Tapi ya, karena nih penjadwalannya diganti menjadi setiap hari menjadi 4 sesi, berarti sampai malam ini teman-teman ya. Kemudian yang keempat, pendaftaran UTBK dan SBMPTN oleh peserta dilakukan 1 kali atau bersamaan. Peserta harus memilih lokasi tes pusat UTBK dan memilih PTN dan program studi tujuan. Nah, berarti nanti Anda harus memilih pusat UTBK-nya. Berarti kemungkinan ya sesuai dengan pemahaman saya ya ini ya. Nanti misal Anda mendaftar di UI ya, Universitas Indonesia. Kemungkinan Anda bisa nanti tesnya di tempat yang terdekat, PTN terdekat yang menyediakan pelaksanaan UTBK, misal di Jogja ya, di UGM ataupun di UNY seperti itu. Kemungkinan loh ya, ini menurut saya seperti itu. Kemudian yang kelima, jadwal kegiatan UTBK SBMPTN 2020. Yang pertama, nah nih pendaftaran UTBK dan SBMPTN adalah tanggal 2 sampai 20 Juni 2020 diundur. Kemudian pelaksanaan UTBK-nya adalah tanggal 5 sampai 12 Juli tuh. Masih panjang banget nih teman-teman ya. Kemudian pengumumannya adalah tanggal 25 Juli 2020. Demikian edaran ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Nah, ini ya. Jadi Anda memiliki banyak sekali waktu renggang di sini, yaitu sampai tanggal berapa berarti? Sampai tanggal 20 Juni terakhir ya. Itu. Nah, sekarang kita bahas ini ya sedikit ya, memberikan gambaran sedikit untuk teman-teman soal UTBK SBMPTN. UTBK itu terdiri atas tes potensi skolastik, atau kalau sebelum-sebelumnya sama dengan tes potensi akademik, sebenarnya sama ya. Oh maaf, tes potensi skolastik dan tes potensi akademik beda ya. Maaf kok saya menyebutnya itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut dari sini soal UTBK SBMPTN. UTBK itu sendiri terdiri dari tes potensi skolastik dan tes potensi akademik. Nah, ini kalau
Kalau tahun lalu kita nyebutnya tes potensi, bukan tes kompetensi, tapi sebenarnya sama aja sih. Tes kompetensi akademik atau TKA yang dirancang untuk memprediksi peserta untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi, ya. Kemudian, nah ini ya, tes UTBK TPS atau skolastik dan tes kompetensi akademik untuk saintek, ya. Tes potensi skolastik terdiri dari 4 jenis soal yang maksimal waktunya 120 menit. Ingat, 120 menit berarti cuma 2 jam ya. Nah, ini penalaran umum ya, terdiri dari penalaran umum 20 soal selama 35 menit. Pemahaman bacaan dan menulis mirip kayak bahasa Indonesia sih. Ya, 20 soal selama 25 menit. Pengetahuan dan penalaran umum 20 soal atau 25 menit ya, nih. Kemudian pengetahuan kuantitatif 20 soal selama 35 menit. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian kalau tes kompetensi akademik ya untuk saintek lah ya ini ya. TKA. Nah, berarti gini, yang saya sebutkan tadi tes potensi akademik itu berarti lebih sama seperti TPS sebenarnya. Tapi kalau di sini setiap tahun nggak diganti namanya, jadi agak ribet ya. Tahun saya sama tahun sekarang beda banget. Tes kompetensi akademik atau TKA saintek. Nah, ini ya, tes kompetensi. Ingat ya, kompetensi itu berarti berdasarkan jurusannya ya. Tadi saya nggak salah ngomong. Harusnya tadi yang tes potensi akademik itu hampir sama tesnya seperti tes potensi skolastik, itu sama ya. Tapi kalau di sini antara kompetensi dengan potensi kan beda ya. Tes potensi itu lebih umum, tapi kalau kompetensi itu lebih menjurus ke jurusan. TKA saintek terdiri dari matematika saintek ya, itu matematika saintek ya, fisika, kimia, dan biologi. Nah, masing-masing itu berjumlah 20 soal dan alokasi waktunya ini sudah dibagi ya, 22,4 menit. Ingat, pendek banget ya, 20 soal kimia, matematika, fisika, biologi masing-masing 22,4 menit. Ya. Ini udah dibagi 20 loh. Berarti satu soalnya itu cuma kita hanya dikasih waktu ya, kalau soalnya kita selesai dalam waktu 1 menit ya, kalau enggak ayo ya kan. Itu yang harus kalian persiapkan. Kemudian kalau untuk yang soshum ini gimana? Untuk tes kompetensi akademik soshum ya, berarti TPS-nya soalnya sama ya, TPS-nya semuanya sama. Tapi yang beda cuma soshum ataupun saintek doang. Nah, TKA soshum itu terdiri dari matematika soshum ya, IPS, matematika IPS, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Setiap mata pelajaran masing-masing berjumlah 20, berarti ekonomi 20, sosiologi 20, dan seterusnya. Dengan alokasi waktu maksimal 18 menit. Ini lebih pendek lagi ya. Jadi teman-teman tuh harus pintar-pintar mengatur waktu beneran ya. Ini kalau di IPA cuma 22,4 menit. Kalau soshum cuma 18 menit maksimal. Berarti Anda harus bisa pintar-pintar ngatur waktu loh ya. Berikut latihan soal UTBK, TPS dan soshum, TPS soshum, dan selamat mengerjakan. Nah, ini nanti ya, itu kita akan bahas ya. Oke teman-teman ya, jadi itu dulu untuk perkenalan ataupun awalan ya, awalan sebelum kita membahas tentang soal-soalnya. Terima kasih udah berkunjung, semoga bisa memberikan gambaran ya untuk teman-teman yang punya gambaran masuk ke perguruan tinggi. Kemudian nanti kita akan membahas soal-soal dari TPS ya. Silakan lanjut ke video selanjutnya dengan cara subscribe dan juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa like and share ya video ini kalau memang video ini bermanfaat. Kemudian nanti tadi yang sudah saya bilang bagaimana mencari jurusan sesuai dengan minat Anda. Anda harus benar-benar pinter ya mencari celah di situ. Anda memilih jurusan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan minat Anda atau sesuai dengan peluang kerja? Itu yang perlu diingat aja sih. Kalau misalnya Anda sesuai dengan peluang kerja, berarti cari jurusan yang banyak dicari di lapangan, misal akuntansi ya kan, manajemen, itu banyak banget dicari, hukum ya kan. Tapi kalau misalnya Anda sesuai dengan minat, ya berarti Anda ikutin aja naluri Anda pengen daftar di mana. Nah, Anda persiapkan diri Anda, udah gitu aja sih. Itu aja ya teman-teman ya, terima kasih, ketemu lagi di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.